Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita landasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua dari awal hingga akhir ibadah kita. Amin. Mari dengan sikap berdiri kita berikan hormat, kemuliaan, dan puji kepada Allah kita. Dipersilakan duduk. Saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengingat kasih Tuhan Yesus kepada kita, manusia yang berdosa. Bila kita mampu mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, apakah kita masih sanggup terus-menerus mengulangi dosa-dosa kita? Saya memberikan kesempatan bagi setiap jemaat untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Singer akan mengiringi dengan pujian dan jemaat dapat bersama-sama memuji setelah selesai berdoa. Mau
dalam doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, memohon pengampunan dan kasih Tuhan pada kami. Seringkali kami lebih memilih mengikuti dunia daripada mentaati Tuhan. Seringkali kami lebih takut pada dunia daripada takut kepada Tuhan. Seringkali kami hanya ingat Tuhan di saat sudah tidak ada jalan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, penuh kasih dan belas kasihan. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan pada kami, dan ajar kami mengampuni orang bersalah kepada kami juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat 1. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita dan melayakkan kita menghadap hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru yang akan kita baca bersama dari Yohanes 12 ayat 26. Petunjuk hidup baru. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di saat kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang telah ditebus dengan harga yang mahal, layakkah bila hanya nama Yesus yang patut kita tinggikan? Mari kita tunjukkan dengan membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.
Mari dengan bangkit berdiri kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hari Limanto. Kita pujikan Yesus yang Kupilih. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini dalam hari Sabat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah. Mungkin caranya saat ini berbeda ya dari biasanya. Biasanya kita bisa tatap muka langsung ya, bisa ketemu langsung, bisa sharing langsung. Hari ini ya, dan beberapa bulan ini
hampir di seluruh belahan dunia menggunakan bentuk pelayanan online, dan itu tidak mengurangi makna daripada kehadiran Tuhan. Bagi orang-orang yang punya kerinduan, soal cara itu tidak menjadi masalah. Tapi orang yang tidak punya kerinduan, walaupun dengan offline pun ya belum tentu datang dengan hati yang haus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kesempatan ibadah ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sekaligus perlindungan Tuhan, sehingga kami punya kesempatan lebih jauh untuk beribadah. Walaupun kami harus beribadah dengan cara yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada dalam kesempatan ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati firman-Mu yang sebentar kami akan baca renungkan, supaya ini memperoleh tempat di hati kami yang sesungguhnya. Karuniakan hikmat untuk kami boleh berespon dengan benar, supaya firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, dan kami dengar dengan baik, supaya itu mengubah hidup kami, memperbaharui kami melalui teguran, nasihat, koreksi hidup kami yang lebih jauh. Dan kiranya anugerah Tuhan menyanggupkan kami terus-menerus hidup di pusat kehendak Tuhan lewat ketaatan kami dalam berespon kepada firman. Terpujilah Engkau. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus yang mengasihi kami datang kepadamu dan penuh syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ibadah ini kita ambil teks dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Di dalam terang tema, mungkinkah mendua hati? Wah, saudara, temanya serem ya. Mungkinkah mendua hati? Mari kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 yang tertulis demikian. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang membaca, merenungkan, dan memperhatikan dengan baik untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah mendua hati? Pokok bahasan di dalam ibadah dalam kesempatan ini. Saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, nasihat Tuhan Yesus kepada para murid yang dimulai dalam pasal 5, yang diakhiri pasal 7, ya. Kita melihat di sini nasihat berkaitan dengan satu prinsip-prinsip pengajaran dan pengelolaan kehidupan sebagai orang Kristen. Ini sangat-sangat luar biasa, Saudara. Di dalam bagian ini setelah Yesus mengajarkan tentang 3 hal yang harus diperhatikan di dalam motivasi memberi, berdoa, dan berpuasa. Karena ada praktek dari kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mempraktekkan kehidupan yang hanya pamer, cari nama, supaya orang bisa menilai bahwa mereka itu luar biasa. Yesus memberikan 3 teguran untuk hal semacam ini. Di dalam hal memberi, Yesus memberikan teguran. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Bukan artinya nggak mungkin kan tangan kanan memberi, tangan nggak tahu, pasti tahu. Artinya apa? Dengan bagian yang paling dekat dalam hidupmu, kau tidak boleh membanggakan diri. Itu teguran Tuhan Yesus. Ya. Jadi motivasi memberi, mungkin saja kau tidak teriak-teriak.
Tapi di dalam dirimu ada satu kebanggaan itu. Loh, ini loh saya. Kau sudah salah. Karena motivasi memberi adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan, bukan dari kita. Itu teguran yang pertama. Teguran yang kedua berkaitan dengan doa. Ya, berdoa di depan umum itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau tujuannya supaya orang lihat kita itu rohani, itu yang salah. Maka Ibu mengajarkan, masuklah ke kamar, kuncilah, sembunyilah. Ya. Bukan berarti itu menjadi satu rumus mutlak. Kalau kita berdoa ketemu di mall dan sebagainya, ada jemaat yang penuh pergumulan tiba-tiba minta doakan, oh jangan di sini, ya, mesti masuk ruangan. Dan ruangan di mana? Di mall. Ada. Ya kan saya dicegat oleh seorang anggota dari Breaker. Dulu kan ada persekutuan Breaker, ya. Dia ditipu oleh temannya sendiri di dalam persekutuan, sampai bangkrut sudah. Ya, dulu kemana-mana kok jemput saya pelayanan, retreat apa itu, wah mobil Mercy-nya. Sekarang itu kaosnya itu ke mall itu kayak kaos orang, ya kaos rumah, kaos tidur saudara. Wajah lucu datang, ya persis di bundaran. Itu kan belum ada GM2 saudara, masih GM1, ya kan, tidak terlalu luas GM1. Nah di bawah itu saudara. Saya bilang oke, kita ke tepi dulu. Ada tiang kan di situ. Dekat ada kolam kecil itu, air mancur di situ. Ya. Yuk kita berdoa di sini. Ya nggak apa-apa, saudara. Motivasinya kan bukan pamer dilihat orang. Loh ini loh aku rohani karena mendoakan orang, bukan begitu. Ya. Yesus memberikan teguran aspek itu. Ya. Jadi motivasi di dalam berdoa itu penting. Ya. Yang ketiga, Yesus memberikan teguran soal berpuasa. Berpuasa nggak usah pamer, nggak usah teriak-teriak, nggak usah tunjukkan wajah yang lesu, tidak. Yesus memberikan teguran. Ya, banyak mereka yang berpuasa pada waktu itu mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Waduh, Yesus mengatakan tidak demikian. Kenapa? Sesungguhnya mereka semua ini sudah mendapatkan upahnya. Ya. Dalam bahasa Yunani itu bukan hanya uang muka, tapi udah lunas. Kalau mereka mencari kepujian dunia, mereka dapat dari dunia. Selesai, dari Tuhan tidak ada lagi. Habis. Tapi orang yang memelihara motivasi dengan benar, dunia bisa memuji dia, tapi Tuhan juga pasti memuji dia. Double. Nah, setelah itu baru Yesus berbicara. Aspek yang paling penting yang bisa mengganggu di dalam pengelolaan hidup orang percaya. Apa itu? Berkaitan dengan adanya, hadirnya berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan sesuatu yang salah, saudara. Ya. Kalau orang bisa berespon dan mengelola di dalam hikmat Tuhan. Tapi kalau orang salah berespon, saudara, yang tidak ada hikmat Tuhan di dalamnya, maka harta itu bisa dipakai oleh si jahat menjadi sumber pencobaan yang menyeret hati kita. Maka banyak orang yang makin diberkati Tuhan, hatinya makin melekat kepada berkatnya, bukan melekat kepada sumber berkatnya. Maka berkat itu menjadi pencobaan yang efektif menarik hati seseorang untuk keluar dari kehendak Tuhan, untuk tidak melekat kepada sumber berkatnya, tapi melekat kepada berkatnya, sehingga berkatnya menjadi hilang. Sudah perhatikan, kita di dalam kehidupan ini gak bisa, saudara, mendua hati, itu gak boleh. Di dalam terang firman Tuhan ini diajarkan dengan luar biasa. Mari kita perhatikan dengan teliti ayat ini, saudara. Ya, kita terbiasa membagi hidup kita menjadi dua: rohani, materi, jasmani dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak memisahkan keduanya. Yesus sama sekali tidak memisahkan. Dalam banyak perumpamaan dari Yesus, kita melihat Yesus menjelaskan bahwa sikap yang benar terhadap kekayaan adalah tanda kerohanian yang sejati. Maka pengelolaan keuanganmu cermin dari kehidupan rohanimu yang sehat. Kalau orang tidak punya kerinduan dan kerohanian yang sehat, saudara, apa yang terjadi? Sembarang mengelola. Kalau enggak boros, kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi, masih punya keinginan-keinginan yang lain. Coba bayangkan, kalau tidak menjadi orang yang sangat kikir, tidak peduli, tidak benar. Yang perlu disadari oleh setiap orang Kristen, bahwa kita bukan pemilik kekayaan. Kita hanya pengelola.
Pemiliknya itu Tuhan. Hanya menitipkan, mempercayakan. Kalau kau nggak bisa dipercaya, hari ini kelihatan baik-baik saja. Kau tidak tahu 1, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dalam usia tuamu, tiba-tiba musnah itu semua. Di dalam masa pandemi ini, begitu banyak orang mengalami kesusahan. Baik yang hidup takut akan Tuhan, maupun yang hidup sembrono selama ini. Sama-sama susah, tapi tetap ada bedanya. Bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, kesusahan itu makin membawa mereka melihat dan berpusat kepada kehendak Tuhan. Mereka tidak marah, tidak komplain kepada Tuhan. Mereka makin berserah kepada Tuhan, makin tunduk kepada kedaulatan Tuhan, dan menantikan dengan penuh pengharapan akan datangnya pertolongan daripada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang selama ini hidup sembrono, mungkin saja mereka datang kepada Tuhan, tapi bukan untuk ketemu dan rindu kepada Tuhan, tapi hanya rindu kepada pertolongan-pertolongannya saja. Itu dua hal yang berbeda. Orang bisa datang kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, dan orang bisa datang kepada Tuhan hanya ini minta pertolongannya. Begitu ditolong baik-baik lagi. Tapi orang yang punya kerinduan, dia sadar betul Tuhan mau tolong, mau tidak, tolong cepat atau lama, dia tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Karena dia melihat rencana Tuhan yang terbaik, dia tinggal menanti penggenapan rencana itu. So what dengan semuanya itu bagi orang-orang rohani. Tapi bagi orang-orang yang tidak rohani, dia kebutuhannya adalah pertolongan cepat-cepat. Dia nggak tahu Tuhan yang punya jadwal hidupnya, bukan dirinya. Kita ini punya jam kehidupan, dan kita tidak tahu kapan jam kehidupan itu berhenti. Hari ini semua orang belajar. Orang yang mendapatkan dengan semua prestasi, gelar yang tinggi, dengan banyak hal kekayaan, dia kejar, dia bisa dapatkan. Dia punya popularitas, menjadi orang yang terkenal, bla bla bla, semua punya koneksitas. Saya sekarang bertanya, apakah semua yang didapatkan itu bisa melindungi nyawanya? No. Uangmu yang banyak, sekarang kau gak bisa buat apa-apa. Dulu kau punya berpikir, wah kumpulin uang banyak, kalau ada apa-apa tinggal caw, bener gak? Lari ke sana. Sekarang mau lari kemana? Lockdown semua, bener gak? Mau lari kemana? Nggak bisa, saudara. Uangmu nggak bisa membawa dirimu kemana saja. Uangmu nggak bisa melindungimu. Popularitasmu nggak bisa. Banyak artis nganggur, bener nggak? Pejabat-pejabat politik gak berani keluar, mana suara mereka, bener nggak? Kita lihat Tuhan sedang mendidik manusia yang sangat arogan selama ini, yang mengabaikan panggilan Tuhan, bener nggak? Hari ini, setiap hari, ribuan orang mati seluruh dunia, bener nggak? Di kita saja puluhan orang setiap hari mati, bener nggak? Setiap hari. Saya ini di tim Satgas, saudara. Itu informasi kan masuk terus dan sebagainya. Maka kalau saudara lihat di WA saya itu kan simbol Satgas, benar nggak? Memang saya tim Satgas di situ, ya. Bagaimana saudara kita lihat banyak orang dalam kesulitan, orang sedang dalam ketakutan. Dulu orang mau keluar rumah karep-karep ya kira-kira begitu, bener gak? Sekarang mikir mau keluar rumah, bener gak? Lu masker, lali. Maka sekarang apa? Orang taruh masker di dalam mobil. Masker-masker yang nyar-nyar ditaruh mobil, bener gak? Saya juga bawa masker banyak, saudara. Tapi tujuannya dibagi-bagi. Di dalam masa pandemi ini, orang akan terlihat kualitas hidupnya, pengelolaan hidupnya, termasuk pengelolaan berkat-berkat Tuhan. Mari kita lihat di sini, saudara. Dalam banyak perumpamaan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat jelas, ya, bahwa sikap yang benar terhadap kekayaan adalah tanda kerohanian yang sehat, tanda kerohanian sejati. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 12, ya, Lukas itu, saudara, seluruh perikop Lukas itu, ya, dalam satu pasal itu, Yesus memberikan 5 peringatan kewaspadaan.
Kalau kau ingin menjadi seorang murid Kristus sejati, kau harus perhatikan 5 hal ini. Itu sangat bagus, saudara. Ya, dia mengatakan yang pertama bahaya kemunafikan, yang kedua bahaya ketamakan, yang ketiga bahaya kekhawatiran, bla bla bla. Yang keempat awas bahaya kecerobohan dan sebagainya. Yesus memberikan banyak peringatan di dalam bagian-bagian itu. Untuk kita hati-hati. Ketamakan ya dengan uang, saudara, dikaitkan di situ. Kita kekhawatiran juga dengan kebutuhan-kebutuhan. Itu semua menjadi sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana kita berespon dengan semuanya itu. Nah, coba perhatikan, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tamak. Lukas 16 ayat 14. Ya. Dan menggunakan agama untuk menghasilkan uang. Agama hanya sebagai kedok untuk memproduksi sebagai mesin pendapatan mereka. Wah, luar biasa. Ingat teguran Tuhan Yesus pada waktu mereka jual binatang dan sebagainya, tukar menukar uang di situ. Yesus menegur dengan keras. Itu sudah menjadi budaya di dalam masyarakat Yahudi. Itu jahat yang mereka lakukan. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan sarang penyamun? Saudara, kebiasaan ya, di dalam perayaan-perayaan besar itu orang-orang Yahudi yang di luar Yerusalem, mereka harus kembali ke Yerusalem dan mereka membawa ternak-ternak mereka untuk dikorbankan. Nah, para rohaniawan ini, saudara, bekerja sama dengan pedagang, menyiapkan apa? 2 hal di situ. Yang pertama hewan, yang kedua uang. Kenapa? Saudara, sengaja binatang itu yang mau dipersembahkan, mereka sudah bawa jauh-jauh, diperiksa, dicari-cari kesalahannya, terus diakhir. Mereka diminta untuk beli yang ada di situ. Ini tidak layak. Karena orang-orang Yahudi sangat taat, saudara, dengan aturan itu. Sangat taat. Saudara bisa lihat. Kemudian alat untuk membeli, mereka membawa uang dari mata uang tempat di mana mereka di luar Yerusalem itu. Pada waktu itu di situ sudah disiapkan money changernya dan mereka harus tukar. Waktu tukar, kursnya dijatuhkan mata uang itu, saudara, supaya dapat keuntungan yang banyak. Pedagang kong kali kong dengan rohaniawan untuk mendapatkan keuntungan, memeras uang daripada jemaat itu. Coba perhatikan. Jadi orang-orang Farisi ini orang-orang yang tamak, menggunakan hal agama menjadi kedok mencari keuntungan, menghasilkan uang. Hal-hal semacam ini harus kita waspadai. Jika kita memiliki kebenaran Kristus yang sejati di dalam hidup kita, maka kita tidak akan memiliki sikap ya semacam itu. Pasti kita memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Kita bukan menjadi orang yang alergi terhadap kekayaan, tidak, saudara. Ya, kan Tuhan juga memberkati banyak orang dengan limpah seperti Ayub sampai kaya begitu, benar nggak? Tuhan tidak alergi terhadap kekayaan itu. Kan dia memang sumber dari segala sumber berkat. Nah, orang Kristen juga nggak boleh alergi dengan kekayaan. Kan ada rencana Tuhan kalau Tuhan memberkati kau dengan limpah. Ada tujuan Tuhan di dalam. Saya sedikit memberikan kesaksian, saudara. Persis tanggal 13 Maret saya baru tiba di Surabaya di dalam pelayanan selama 2 minggu di Papua. Tim kami berangkat terus menyebar ke beberapa tempat. Kami ada 10 tempat ya. Dan kami 1 tahun 3 kali selalu ke Papua. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian? Ya, saya sangat sering memang mengalami keracunan di Papua, tapi kali ini sangat dahsyat. Di tiap kota yang saya kunjungi, tiap daerah itu terjadi terus serangan kepada perut saya. Nah, yang terakhir dari Manokwari mau ke Sorong itu saya. Ya, jadi kan saya dari Wamena, apakah di Jayapura, Wamena dan sebagainya. Teman-teman ke Biak, Nabiri dan sebagainya, Yahukimu dan sebagainya. Nah, saya jam 2 pagi ya, sebelum terbang
pagi itu menuju dari Manokwari ke Sorong, saya mengalami diare yang dahsyat sekali. Jam 2 itu lapar, saya makan pepaya. Terus terjadi kondisi gitu. Ya saya selalu memang siap dengan obat nyudiatap, macam-macamnya dan sebagainya. Terus saya siap Oralit nomor 1. Ya, nomor 1 Oralit. Maka itu kalau di mobil saya itu ada Oralit juga. Karena sudah pingsan beberapa kali. Pingsan pertama waktu selesai saya khotbah di RCTI, saya pingsannya di Bandara Cengkareng. Ya, waktu itu. Yang kedua, waktu khotbah hari masuknya Injil di tanah Papua 5 Februari itu, saudara, saya pingsan selesai. Ya, kena dehidrasi, serangan dan sebagainya. Setelah saya dari Wamena, itu bakteri di airnya itu, saya baru tahu. Maka sekarang ke sana saya tidak pernah menyentuh air dari tempat itu. Tidak, sama sekali tidak. Masak kan kami selalu biasanya, karena kami nggak mau beli di luar karena terlalu mahal harganya, saudara, mahal sekali, dan kami masak gitu loh. Dan ternyata air itu pun yang menjadi sumber saya. Setelah saya katakan tidak lagi mau menyentuh makanan, kami bawa dari Surabaya, semua dibekukan, di sana tinggal dipanasi. Baru di situ saya tertolong. Ya, lah kali ini di Wamena kena karena apa? Saya makan keladi terus. Keladi itu, tahu keladi? Kayak bentul itu loh, saudara. Ya, ubi-ubian itu. Nah, itu makanan khasnya Wamena. Sak tumpuk begitu 5-6 ya buah itu harganya bisa 400-600 ribu. Saking murahnya ya. Yang ini. Itu saya makan. Nah, itu banyak sekali. Dengan sambal terjadilah serangan itu. Nah, itu singkat cerita. Hari 13 saya mendarat, saya ini dibawai. Waktu sampai di Sorong saya bilang, saya nggak akan tunggu bagasi, minta tolong teman yang dampingi saya ambil bagasi, tolong saya bawa ke tempat penginapan. Saya udah nggak tahan, masuk tempat penginapan, mereka udah siapkan, sudah check in kan dan sebagainya. Saya langsung masuk, langsung ke toilet, berjam-jam di toilet, saudara, sambil bawa 2 botol ya air yang saya sudah buat Oralit, saya campur Oralit. Sampai teman-teman nunggu, nggak apa-apa ini. Orang biasanya ke toilet paling lama 15 menit. Ini 2 jam gak keluar. Wah, saya lemes minta ampun. Minum terus, sudah. Minum terus. Ya. Apa yang terjadi? Saya dibawai pulangnya, dibawai kayak lemper bakar itu, saudara. 2 biji saja. Saja kayak pastel gitu. Makan model seperti itu. Nah, sepanjang jalan transit di Makassar saya nggak makan. Saya hanya mampir minum saja di Starbucks. Apa yang terjadi kemudian? Saya bawa pulang, kemudian saya bagikan satu ini. Ya, ada kayak pegawai perkantas yang bagian bersih-bersih, saya kasih dia. Dia makan, nggak apa-apa dia. Jam 2 pagi saya lapar, saya makan. Ini saya lihat nggak apa-apa. Isinya ikan tuna. Wah, kan enak. 15 menit setelah makan saya muntaber. Dahsyat. Pada jam 5 pagi saya harus terbang ke Jakarta. Berarti saya jam 4 kurang seperempat saya harus dari Surabaya, dari rumah. Isi saya tanya bagaimana? Tetap mau berangkat. Tolong bawakan Oralit saja. Jadi karena kan saya ikutin acara speaknya Pak Tong, sekaligus memang di situ ada rencana untuk pertemuan dan sebagainya dengan beliau dan beberapa pendeta beliau, kira-kira begitu. Itu yang terjadi. Saya tahu, saya dijemput, saya minta tolong sama jemput bawa botol air mineral, saya bawa sasetan Oralitnya. Saya tahu dibawa ke tempat makan bubur pagi itu, seenak-enaknya nggak bisa saya nikmati, saudara. Saya bilang kita cepat sampai di tempat gereja itu ya. Pak Tong itu saya ke toilet karena saya datang lebih awal. Itu terakhir saya BAB. Setelah itu tidak, saya bisa ngikutin acara. Tapi mendadak siang menjelang sore saya panas. Loh, berarti kan ada infeksi.
pergumulan yang berat, pergumulan yang sangat berat. Teman langsung belikan obat dan sebagainya, saya minum. Teman dari Jakarta yang ke Surabaya bilang, kasih tahu ada pemeriksaan di bandara. Begitu panas, langsung dikarantina, dibawa kabur. Wih, ini piye nih? 30 menit mau mendarat, saya menggigil di dalam pesawat. Saya minumin obat lagi padahal jaraknya dengan yang tadi. Saya tahu apa? Saya minum sebanyak-banyaknya. Begitu saya diangkut, langsung menuju ke toilet. Saya buang air kecil sebanyak-banyaknya karena minum yang banyak supaya panasnya turun. Setelah itu saya keluar cari orang yang paling gede-gede, gerombolan gede pas ada, saya di belakangnya saja lolos dari pemeriksaan. Tapi saya dari bandara langsung ke universitas, ke rumah sakit UNER. Wah, di situ banyak ini orang corona, bla bla bla. Terus saya ditolak, kenapa? Saya nggak ada simptomnya, nggak terlihat dan sebagainya. Wah, saya kontak dokternya. Coba ke Premier, saya ke sana sudah. Mungkin kan siapa tahu, kan nggak ngerti saya. Nggak taunya sudah di UGD. Panas saya 38 lebih. Saya bilang saya minta foto toraks. Seorang rekan dokter spesialis jantung yang juga sudah sebagai adik saya, dia bilang, Kak, tolong kakak foto toraks. Saya langsung sampaikan, kenapa mesti foto toraks? Saya ingin tahu. Benar saudara, tahu saya bronkitis. Saya bilang, pneumonia bukan pak. Jadi bronkitis saya nggak punya riwayat bronkitis. Ya udahlah. Ya, saya gigil, minum obat lagi, pulang aja. Jam 2, jam 3 pagi. Saya tahu apa yang terjadi kemudian. Hidup manusia hanya sekejap. Itu saya langsung tinggal berbaring. Nyawa saya tinggal. Satu saat panas yang sangat tinggi di rumah. Saya pikir ini hari terakhir. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini Tuhan waktunya, ya udah. Saya minta kegerakan Injil ini, ada Tuhan panggil orang-orang untuk mengerjakan lebih jauh. Saat teduh, Tuhan berbicara dengan begitu kuat. Matius 25 itu. Baca bukunya dari siapa namanya, John Piper, tentang coronavirus itu. Dia tulis, dia perkantas yang terbitkan, langsung segera diterjemahkan. Nah, tapi waktu itu teman yang dari Amerika itu kirim dalam PDF itu. Saya baca, tulisan itu meneguhkan saya. Tentang Matius pasal 5 itu. Meneguhkan saya, dikatakan. Mengusahakan perbuatan baik di tengah-tengah risiko yang sangat tinggi. Ini memiliki nilai kesaksian Injil yang sangat luar biasa. Lah orang kan pada takut kontak dengan orang, benar gak? Anak saya digerakkan Tuhan yang paling besar. Dia kan bikin kue, jualan kue saudara. Ya, brownies dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia digerakkan Tuhan untuk membuat kue-kue brownies itu dan sebagainya, cheesecake dan sebagainya untuk tenaga medis. Top ini, saya bilang, ya sudah kita berdoa. Jadi dikirim ke rumah sakit Surabaya ini, saudara. Itu lebih dari 600 brownies, saudara, yang dikirim. Ukuran 10 kali 20 itu, saudara. Cheesecake dan sebagainya, putih telur, dan belum lagi fish sale dan sebagainya. Anak saya itu digerakkan Tuhan begitu luar biasa. Dia keluarkan semua tabungannya. Dia habiskan. Saya tanya, tabunganmu kan habis, tidak apa-apa. Nanti setelah ini aku akan bisnis lagi usaha ini. Waduh, saya sampai bilang, sampai istri saya, kita bersyukur punya anak yang bisa murah hati. Saya sudah pensiun, saudara, tahun ini dari Perkantas. Tapi masih membantu pelayanan Perkantas sampai sekarang. Sampai sekarang masih membantunya. Ya, saya tolak semua pemberian Perkantas itu karena Perkantas divisit, bilang, you tidak usah pikirkan saya. Mereka transfer pada waktu saya pelayanan di Korea Januari barusan ini. Mereka transfer, saya kembalikan. Saya katakan, Perkantas perlu didukung. Saya katakan begitu. Kau tidak usah pikir tentang saya. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Saya bikin gerakan, saya masih sakit kan, sampai pulih betul. Saya bikin gerakan hanya 1 minggu saja. Tapi Tuhan tidak mau saya untuk 1 minggu. Sampai sekarang 3 bulan. Duit dari mana?
tiap hari, saudara, mulai dari 50 bungkus sampai tiap hari itu 150, 200 nasi kotak, saudara. Bagaimana caranya? Ibu-ibu yang suaminya di PHK, yang bekerja harian, langsung di PHK dirumahkan. Sudah tahu? Dalam kesulitan, saya tanya, bisa masak? Bisa. Coba masak. Punya nilai jual, oke. Karena tidak boleh sembarangan. Kalau ingin memberi kepada orang lain, harus yang terbaik. Karena itu seperti untuk Tuhan. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Ibu-ibu itu akhirnya tertolong kehidupan ekonominya. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua, orang-orang yang menerima itu akhirnya juga menerima berkat Tuhan. Gojek, Grab, saya kumpulkan di Kendang Sari. Sedih mendengar kesaksian mereka, saudara. Yang penghasilan mereka bisa 5-6 juta, mereka bisa cuma dapat 1,5-2 juta. Itu pun kadang-kadang. Saya tanya, dari mana untuk kehidupan berikutnya? Yang penting bisa bayar uang kos mereka, supaya istri dan anak tetap bisa tinggal di dalam. Di dalam kondisi wabah semacam ini kan mengkhawatirkan kalau di luar. Itu pertama. Yang kedua, beras saja. Soal isinya nanti di atasnya apa lauknya tidak peduli. Yang penting warak sih. Maka pada waktu dia terima nasi kotak, ya, dari kami, kita baru terima juga nasi kotak pada waktu lewat Majen Sungkono. Itu Bank Mayapada kasih mereka khusus untuk gojek-gojek ke tepi semua. Loh, saudara, dia katakan, saya dapat 2, tapi lauknya kami sisihkan nanti, Pak. 1 untuk besok, yang 1 kita makan bersama. Loh, itu kan nasi kotak, itu kan sedikit loh. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit kami menikmati bersama istri dan anak. Bayangin. Maka kita bersyukur kalau Tuhan sampai sekarang memelihara kita dengan begitu limpahnya, bukan? Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Dalam hikmat Tuhan kau dipercayakan berkat Tuhan. Coba perhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan. Saya kirim itu kepada para pemulung. Saya kirim, ada banyak foto-fotonya, saudara. Banyak sekali. Ya, saya posting di tempat-tempat untuk menginspirasi teman-teman melakukan. Yang di Lombok melakukan, yang di Kupang melakukan, yang di Batam melakukan. Wah, luar biasa. Saya bersyukur sampai hari ini melakukan itu. Bagi-bagi sembako, tiba-tiba ada orang tergerak, perusahaan tergerak, kirim beras, kirim macam-macam, kami tinggal membagikannya. Puji Tuhan. Mereka nggak punya link kemana-mana, benar nggak? Saya yang punya link, yang udah saya masuk ke sana. Ya, tadi juga gitu. Kemarin ada yang tanya kepada saya dari gereja GKA, ya, tertentu itu, Pak, rumah sakit mana? Saya bilang gotong royong. Kenapa gotong royong? Sangat membutuhkan. Ya, tim pemuda kami sudah nabung, sekarang kami mau berbagi. Tadi fotonya dibagikan. Saya senang sekali. Mereka terinspirasi. Saudara, kalau kita cuma maaf ya melakukan sesekali, orang nggak akan tersentuh lebih jauh, benar nggak? Tapi kalau itu continue, jangka panjang, orang akan melihat apa yang menggerakkannya. Orang-orang dalam kompleks saya itu yang radikal-radikal sampai mengatakan kepada teman saya, seorang hamba Tuhan alumni Reform yang staf perkantasi itu juga, dikatakan, kamu harus tiru bapak itu. Itu yang radikal, saudara. Mengubah hidup orang lain. Jadi kita lihat di sini, hati-hati. Banyak di dalam Alkitab itu memberikan catatan tentang orang-orang yang diberkati Tuhan atau orang kaya, supaya waspada. Betul gak? Coba salah satunya 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Coba kita lihat, satu peringatan yang sangat tajam untuk orang-orang yang diberkati Tuhan, supaya mereka tidak salah mengelola berkat Tuhan tersebut. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, perhatikan, menjadi kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta yang sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini peringatan yang sangat kuat, saudara, supaya orang-orang yang kaya diberkati Tuhan itu, dia dengan hikmat Allah menggunakan kekayaannya itu bukan menjadi dia kultuskan sedemikian rupa, hatinya melekat dan selesai, tidak, tapi menggunakan kekayaan itu menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah. Dia tidak bercabang hati, dia tidak mau melekat kepada hal itu. Saudara, yang saya kerjakan 3 bulan itu semua melampaui kemampuan saya. Saya hanya mentaatinya. Selesai. Selebihnya Tuhan yang menggerakkan orang-orang. Ada seorang ibu yang tahu itu. Dia, Pak, saya nggak bisa buat. Saya tahu. Dia transfer 200.000. Harga nasi kotak itu, saudara, tergantung kondisinya. Kadang 15.000 itu paling minimum. Terus 20.000. Dia bisa menolong 10 nasi kotak. 10, 12, 15 nasi kotak. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Terus dia bilang, "Loh, ibu lakukan sendiri." "Saya nggak bisa, Pak. Saya sangat tergerak melihat hal itu." Ya udah. Sudah tahu. Terus kalau saya total sekarang, maaf saudara, bisa beli mobil baru. Uang yang terkumpul yang saya bagikan, baik untuk sembako, untuk face rate, untuk 600 ya lebih. Brownies itu, brownies berapa? 10 kali 20 saja. Gak boleh 50.000 saudara. Hitung saja, dari brownies itu saja sudah lebih dari 30 juta. Saya bisa lihat. Ini contoh. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah memuji atau membela orang yang miskin atau mengkritik orang yang mendapatkan kekayaan yang sah. Tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memuji atau membela orang yang miskin atau mengkritik orang yang mendapatkan kekayaan yang sah. Tidak, saudara. Perhatikan, Yesus tidak alergi dengan orang-orang yang kaya yang dia berkati. Tidak juga. Tuhan menciptakan semua hal, termasuk makanan, pakaian, logam mulia, harta benda itu pada zaman itu sampai sekarang. Kita lihat bahwa segala sesuatu dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Kita lihat, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu untuk hidup. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan ayat 17 tadi yang saya baca di dalam 1 Timotius pasal 6 itu. Memang berkat itu untuk dinikmati, betul. Tetapi kau jangan salah melampaui dari batas yang Tuhan mau, sampai engkau tidak bisa berbagi kepada orang lain. Karena tujuan Tuhan memberkati hidupmu dalam 3 hal. Yang pertama, supaya hidup kita terpelihara lewat berkat itu. Kau bekerja dan sebagainya, hadir berkat itu. Rumah tanggamu, anakmu, dirimu, istrimu, papa mamamu dan sebagainya terpelihara lewat berkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya gerejanya, para hamba-hambanya terpelihara lewat persembahan, lewat pemberian. Yang ketiga, supaya kamu menjadi berkat bagi sesama. Itu 3 hal menjadi tujuan Tuhan memberkati hidup kita. Kalau engkau diberkati Tuhan tidak melakukan 3 tujuan ini, kau pasti, saya jamin, salah mengelola berkat Tuhan. Banyak orang hanya memperbesar tabungannya, banyak orang hanya memperbesar keinginan-keinginannya. Kau lupa. Bukankah menabung sebagai bentuk yang perintah yang Tuhan mau? Betul. Saudara, beda tipis. Kau sedang menabung atau sedang menimbun. Itu tipis sekali. Yang bisa mengukur hatimu, bukan orang lain. Saudara, kita diminta oleh Tuhan memang menabung. Karena menabung bentuk tanggung jawab kita mengelola berkat Tuhan. Ingat, menabung itu perintah Tuhan juga. Sebagai bentuk tanggung jawab kita mengelola berkat Tuhan. Tetapi orang menimbun, saudara, itu cermin
daripada ketamakan hatinya, tidak pernah puas. Coba perhatikan, hati-hati. Hati-hati. Karena ini sangat tipis. Kau sedang menabung atau kau sedang menimbun. Testingnya pada waktu Tuhan meminta engkau mengeluarkan itu untuk menolong kegerakan misi, menolong hamba Tuhan, menolong gereja ini dan itu. Kau menahan itu. Hati-hati. Kalau kau menabung, sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mengelola berkat Tuhan. Pada waktu Tuhan memintanya, dikembalikan untuk Tuhan. Tetapi orang-orang yang tamak, pada waktu mendapatkan tantangan itu, terlalu sulit untuk mengeluarkannya. Terlalu sulit. Saya takut kalau mentalitas Saul itu ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya takut sekali, saudara. Bagaimana mentalitas daripada Saul tersebut? Coba baca di dalam 1 Samuel 15. Waktu Tuhan perintahkan dia untuk memusnahkan orang-orang Amalek, semua termasuk ternak hartanya, dan tidak boleh membawa jarahan sama sekali. Padahal kan kalau perang menang boleh membawa jarahan. Tapi kali ini perintahnya sangat khusus. Kenapa ada perintah pemusnahan itu? Karena orang Amalek ini 400 tahun yang lalu menghalangi umat Tuhan di dalam perjalanan di tanah perjanjian itu, menuju tanah perjanjian itu, saudara. Dosa mereka tidak pernah diselesaikan. Tuhan mengingatnya walaupun sudah berbeda keturunan. Coba perhatikan ini. Ini mengajar kembali juga kepada kita. Dosa sekecil apapun, selama apapun, jika kau tidak pernah selesaikan, Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi dosa sebesar apapun, kau sudah selesaikan, Tuhan pasti sudah lupakan. Karena Tuhan sudah mengampuninya. Karena bukan pendendam Tuhan itu. Itu mengajar kita. Apa yang terjadi? Saudara, ternyata terjadi pemusnahan. Ternak-ternak yang bagus dibawa pulang sama Saul. Datanglah Samuel diutus Tuhan untuk menegur Saul. Disitulah dicopotnya jabatan Saul sebagai seorang raja. Suara apa itu? Saul mengatakan, itu ternak dibawa mereka karena mereka pakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya kan rohani, benar nggak? Itu bukan untuk mereka kok. Itu hanya dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang perintah musnahkan semua. Nggak boleh ada jarahan apapun. Saya bisa lihat. Karena prinsip, tatkala Tuhan memimpin bangsa ini mengalami kemenangan, maka mereka harus membangun mezbah dan memberikan satu persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Biasanya itu dari hasil jarahan. Tapi sekarang kan nggak boleh. Jarahan kan nggak boleh diambil. Berarti dari mana dong? Dari kandangnya Saul kan? Tapi Saul nggak mau, benar nggak? Saul nggak mau keluar. Hewan-hewan ternaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dengan cara dia memanipulasi dengan cara itu. Tuhan tidak mau. Ini tamak. Hati-hati jemaat Tuhan. Jika kau tidak punya kerelaan dan kepekaan dan kepedulian, maka itu tandanya kau tidak punya kasih. Karena orang Kristen yang sejati, dia memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu pasti peduli. Dan orang peduli pasti mau repot. Betul gak? Waktu saya diminta Tuhan, semua pelayanan saya itu berubah, saudara. Semua cancel. Di beberapa gereja Surabaya, GKA dan sebagainya cancel semua. Jakarta cancel. Ke Jepangnya awal Mei cancel, saudara. Juni ini ke Hong Kong cancel juga. Semua cancel. Mimbar saya bukan ini. Selama pandemi, mimbar saya di jalanan. Berbagi. Sambil sedikit berbincang dengan mereka. Mendengar keluh kesah mereka. Saya bisa lihat tukang tambal ban, berhari-hari mereka tidak mendapatkan apapun juga. Sepi. Orang bukan tambal, ngisi angin aja nggak ada. Sampai dia baring-baring. Saya datang, makan. Seharian belum makan, dari pagi belum makan. Dia bilang, Pak, kalau ada sembako supaya istri anak saya juga bisa menikmati. Bayangin. Oh ya, tukang becak juga begitu di Mer.
Saya bilang, "Loh Bapak di mana? Saya lagi baru keluar bagi-bagi ini. Nanti saya balik saya kasih atau besok saya." "Bapak tinggal di mana?" "Saya di sini Pak. Di ujung Mel kalau belokan ke Semono itu." "Dari mana Bapak?" "Dari Gresik." "Loh kok jauh banget?" Saya bilang begitu. Saya besoknya sudah, karena ini sudah larut, ya besoknya saya baru bawa sembako. "Pak masih ingat kemarin saya datang ke sini, Bapak minta ini, sekarang saya memenuhi janji." "Oh iya, terima kasih ya Pak." Bayangin, saudara, masa pandemik ini, COVID ini diizinkan Tuhan untuk merontokkan segala kesombongan, tetapi sekaligus diberikan kesempatan kepada anak-anak Tuhan supaya kesempatan dalam kesulitan ini mereka bisa keluar dengan hati yang mengasihi, membagikan berkat yang pernah Tuhan titipkan kepada anak-anaknya dan gerejanya. Kesempatan berbagi. Orang di dalam kesulitan biasanya egois. Kalau kau bisa memberi, apalagi continue dalam jangka panjang, pasti orang bertanya, apa rahasianya? Orang pikir bahwa saya melakukan ini atas nama lembaga. Tidak, ini program pribadi keluarga. Tapi saudara tahu, selama 3 bulan, setiap hari burung gagak kirim makanan kepada kami. Itu disaksikan begitu banyak orang, saudara. Karena saya sering posting di dalam grup-grup yang ada. Burung gagak sampai sekarang ini, sampai hari ini. Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara setiap kita yang mengasihinya. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk terus memeliharakan kita orang-orang yang mau menyalurkan berkat-Nya. Bagian terakhir dalam bagian ini, saudara, kita lihat dosa penyembahan berhala itu sama bahayanya dengan dosa kemunafikan, ya, dan juga sama bahayanya dengan orang-orang yang menempatkan kekayaan itu menjadi berhala dalam hidup mereka. Sekarang kita diperhadapkan kepada pilihan. Kita mau menginvestasikan hidup kita untuk kerajaan Allah, atau kita mau menginvestasikan untuk kerajaan dunia. Engkau tidak bisa mendua hati. Engkau harus memilih. Injil yang menjangkau hidup kita adalah terlalu mahal nilainya. Sekarang pertanyaan saya sebagai pertanyaan penutup, apa yang terbaik, yang termahal, yang kau anggap termahal, yang kau berani persembahkan untuk kepentingan dan keluasan kerajaan Allah? Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Memberikan hikmat kepada kami untuk mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan, berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan dalam anugerah-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh mewaspadai hati kami, supaya kami tidak tamak, supaya kami tidak kikir, tetapi kami menggunakan kesempatan dalam masa pandemi ini untuk membagi kasih-Mu, dan orang melihat dengan nyata. Dan ini menjadi satu kesempatan untuk kebaikan-kebaik-Mu yang tersalurkan, terdistribusikan lewat hidup kami. Biarlah cahaya dan anugerah Injil itu menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bebaskan, lepaskan kami daripada keterikatan terhadap berkat-Mu. Biarlah kami melekatkan hati kami, hidup kami kepada Engkau sebagai sumber dari segala sumber berkat yang ada. Tuhan, kami mempercayakan, mempersembahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau, berkati dan tolonglah jemaat-Mu untuk bertumbuh, mengelola kehidupan dalam terang kasih-Mu. Beri hikmat supaya mereka tidak terjebak dengan tipu daya kekayaan dan harta yang ada, tetapi sekaligus mereka dalam hikmat-Mu boleh mendistribusikan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kepada gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa menjadi alat kesaksian yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu memberkati jemaat-Mu, karena Tuhan memiliki tujuan yang besar lewat berkat yang dipercayakan kepada orang-orang yang selama ini Tuhan percayakan berkat itu. Terpujilah Engkau. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan firman-Mu yang sudah diberitakan boleh bertumbuh dan membawa jemaat-Mu lebih mengasihi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap mengucap syukur di tengah-tengah masa pandemi corona ini. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berencana. Dalam situasi apapun kita tetap beribadah kepadanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan iman kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Persembahan kita adalah tanda kita sungguh tunduk kepada Tuhan. Persembahan kita adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan itu akan digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama. Karena uang yang kita kumpulkan, harta yang kita berikan, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Dan sesungguhnya persembahan kita adalah hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, dan kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menjaga kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat sehingga kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bapa yang di surga, di tengah masa pandemi corona ini, tiada henti-hentinya kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga kami semuanya, khususnya jemaat Tuhan di GKT Citra Raya ini. Tuhan menguatkan iman kami untuk tetap beribadah setia kepada Tuhan. Ibadah melalui online, tapi juga ibadah yang kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap nafas kami adalah ibadah kami kepada Tuhan. Berikan kami kesetiaan, kekuatan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Bila ada jemaat Tuhan yang terbaring sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kami juga Tuhan memanjatkan doa dengan penuh iman. Kami yakin dan percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bila ada kesusahan secara ekonomi, Tuhan juga tolong. Supaya dalam masa pandemi corona ini justru terbuka ide baru, peluang-peluang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan menjaga kami secara jasmani maupun rohani. Kami tiada henti-hentinya berdoa untuk para dokter, para perawat, petugas kesehatan, bahkan masyarakat Tuhan, mau bekerja sama untuk juga memperhatikan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada, kami mematuhinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong pemerintahan negeri ini, supaya dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, yang tepat, di mana Tuhan sungguh mengatur dan memberi anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan memuji nama Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam setia kepada Tuhan. Janganlah engkau mendua hati, tapi arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan, menyembah Dia, berbakti kepadanya, beribadah kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi,
Allah Bapa menyertai engkau, memberikan engkau berkat-berkat yang berkelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Dan kiranya anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, selalu menyertai engkau di dalam setiap langkah kehidupanmu, bahkan dalam setiap nafas kehidupanmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, meneguhkanmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.